Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri dengan nomor 104 dari kelas B Hukum Pembangunan Berkelanjutan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai peran hukum dalam implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia. Pendahuluan. Halaman ini memperkenalkan topik tentang peran hukum dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan serangkaian target global yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengatasi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan unik dalam mencapai tujuan tersebut dan bergantung pada kerangka hukum yang efektif untuk membimbing upayanya. Memahami tujuan pembangunan berkelanjutan atau disingkat SDGs. Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah serangkaian tujuan global yang ditetapkan oleh PBB untuk mengatasi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tujuan-tujuan ini bertujuan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan manusia dan planet ini. Di Indonesia, implementasi SDGs memainkan peran penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan mengatasi tantangan unik yang dihadapi negara ini. Pentingnya SDGs di Indonesia memiliki banyak aspek. Pertama, tujuan tersebut memberikan kerangka kerja bagi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama. Dengan menyelaraskan upaya mereka dengan SDGs, para pemangku kepentingan dapat memprioritaskan dan mengordinasikan tindakan mereka untuk mencapai hasil pembangunan berkelanjutan. Kedua, SDGs membantu Indonesia mengatasi tantangan pembangunan khususnya. Negara ini menghadapi masalah seperti kemiskinan, ketimpangan, degradasi lingkungan, dan perubahan iklim. SDGs memberikan pendekatan komprehensif untuk mengatasi tantangan tersebut dengan mengintegrasikan pertimbangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dan yang terakhir, SDGs memungkinkan Indonesia untuk berkontribusi pada upaya keberlanjutan global. Sebagai anggota komunitas internasional, Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai SDGs pada tahun 2030. Dengan aktif berusaha mencapai tujuan-tujuan ini, Indonesia dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan secara global dan menunjukkan komitmennya terhadap pengelolaan lingkungan. Pentingnya hukum dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Hukum memainkan peran krusial dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Ini menyediakan kerangka hukum dan panduan yang diperlukan untuk mengimplementasikan praktik pembangunan berkelanjutan. Yang pertama itu ada sinkronisasi kebijakan, di mana hukum memastikan bahwa kebijakan nasional dan regulasi sejalan dengan SDGs. Mereka membantu mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke berbagai sektor seperti pertanian, energi, dan infrastruktur. Yang kedua, penegakan hukum dan kepatuhan. Hukum memberikan mekanisme penegakan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap praktik pembangunan berkelanjutan. Ini menetapkan sanksi dan insentif untuk mendorong individu dan organisasi mengadopsi perilaku berkelanjutan. Yang ketiga, akses terhadap keadilan. Hukum memastikan akses terhadap keadilan bagi individu dan komunitas yang terdampak oleh praktik yang tidak berkelanjutan. Ini memungkinkan mereka mencari penyelesaian hukum dan menuntut pertanggungjawaban pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan sosial. Status implementasi SDGs saat ini di Indonesia. Gambaran umum, Indonesia telah membuat kemajuan signifikan dalam implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah telah mengakui pentingnya pembangunan berkelanjutan dan telah mengambil berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian, pengentasan kemiskinan. Indonesia telah membuat kemajuan signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Pemerintah telah melaksanakan berbagai program kesejahteraan sosial dan inisiatif untuk memperbaiki kondisi kehidupan bagi masyarakat miskin dan rentan. Pendidikan. Pemerintah telah berupaya meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas untuk semua orang. Mereka telah melaksanakan program untuk meningkatkan tingkat
pendaftaran, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memberikan beasiswa dan bantuan keuangan kepada siswa yang membutuhkan. Kesetaraan gender. Indonesia berkomitmen untuk mempromosikan kesejahteraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pemerintah telah melaksanakan kebijakan dan program untuk menghapus diskriminasi berbasis gender, meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan, serta memastikan akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang. Perubahan iklim. Indonesia mengakui kebutuhan mendesak untuk mengatasi perubahan iklim dan telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampaknya. Pemerintah telah menerapkan kebijakan dan inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, mempromosikan energi terbarukan, serta melindungi sumber daya alam dan ekosistem. Kemitraan untuk tujuan. Indonesia mengakui pentingnya kemitraan dan kolaborasi dalam mencapai SDGs. Pemerintah telah aktif terlibat dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan mitra internasional untuk menggerakkan sumber daya dan keahlian dalam inisiatif pembangunan berkelanjutan. Tantangan. Yang pertama, kurangnya kesadaran dan pemahaman. Banyak orang di Indonesia belum sepenuhnya menyadari tujuan pembangunan berkelanjutan dan pentingnya tujuan pembangunan berkelanjutan ini. Diperlukan kampanye edukasi dan kesadaran yang lebih luas untuk meningkatkan pemahaman dan tindakan. Yang kedua, sumber daya dan pendanaan terbatas. Implementasi SDGs membutuhkan sumber daya keuangan yang signifikan yang dapat menjadi tantangan bagi negara berkembang seperti Indonesia. Diperlukan peningkatan pendanaan dan alokasi sumber daya untuk mendukung inisiatif pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, kerangka kebijakan dan regulasi. Kerangka kebijakan dan regulasi yang ada di Indonesia mungkin belum sepenuhnya mendukung implementasi SDGs. Diperlukan reformasi kebijakan dan pengembangan regulasi baru untuk selaras dengan tujuan dan target SDGs. Peluang. Yang pertama, sumber daya alam. Indonesia kaya akan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan berkelanjutan. Ada peluang bagi negara ini untuk mempromosikan energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan praktik pertambangan yang bertanggung jawab. Yang kedua, inovasi dan teknologi. Kemajuan teknologi memberikan peluang bagi Indonesia untuk melompati jalur pembangunan tradisional dan mengadopsi solusi inovatif untuk pembangunan berkelanjutan. Hal ini termasuk penggunaan teknologi digital untuk pengumpulan dan analisis data, serta pengembangan teknologi hijau. Dan yang terakhir, kerjasama internasional. Indonesia dapat mendapatkan manfaat dari kerjasama internasional dalam implementasi SDGs, berkolaborasi dengan negara lain, organisasi internasional, dan organisasi non-pemerintah dapat memberikan akses terhadap keahlian, sumber daya, dan praktik terbaik. Kerangka hukum untuk SDGs di Indonesia. Kerangka hukum untuk SDGs di Indonesia didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN dan Rencana Aksi Nasional untuk SDGs. RPJMN berfungsi sebagai dasar implementasi SDGs di Indonesia, memberikan arahan dan strategi untuk pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor. Kemudian Rencana Aksi Nasional untuk SDGs menguraikan target, indikator, dan tindakan spesifik untuk mencapai SDGs di Indonesia pada tahun 2030. Rekomendasi untuk meningkatkan implementasi SDGs melalui hukum. Yang pertama, memperkuat kerangka hukum, yaitu mengembangkan legislasi komprehensif yang selaras dengan SDGs dan mencakup semua sektor yang relevan. Kedua, memastikan mekanisme implementasi dan penegakan hukum yang efektif untuk regulasi yang sudah ada terkait dengan SDGs. Mendorong keterlibatan pemangku kepentingan. Yang pertama, melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan, termasuk lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat lokal dalam proses pembuatan hukum dan implementasi. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik dalam inisiatif terkait SDGs melalui program edukasi dan sosialisasi. Dan yang terakhir, peningkatan kapasitas dan pelatihan. Yang pertama, menyediakan program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pejabat pemerintah, hakim, pengacara, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang SDGs dan implementasinya melalui hukum.
Yang kedua, membangun kemitraan dengan lembaga akademik dan pusat riset untuk melakukan penelitian dan mengembangkan keahlian dalam bidang hukum pembangunan berkelanjutan. Kemudian kesimpulan. Dalam kesimpulan, peran hukum sangat penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kerangka hukum menyediakan pedoman dan regulasi yang diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan tercapai secara sistematis dan efektif. Dengan menerapkan dan menegakkan hukum yang mempromosikan praktik berkelanjutan, Indonesia dapat mengatasi berbagai tantangan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Hukum-hukum ini dapat membantu melindungi sumber daya alam, mengurangi dampak perubahan iklim, mempromosikan kesetaraan sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kerangka hukum dapat memfasilitasi kolaborasi dan koordinasi antara pemangku kepentingan yang berbeda, termasuk lembaga pemerintah, bisnis, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat lokal. Pendekatan multisektoral ini sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun, penting untuk diakui bahwa implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan memerlukan tidak hanya kerangka hukum yang kuat, tetapi juga mekanisme penegakan yang efektif, peningkatan kapasitas, dan partisipasi publik. Elemen-elemen ini sangat penting untuk memastikan bahwa hukum-hukum diterapkan dengan efektif dan bahwa pembangunan berkelanjutan menjadi kenyataan di Indonesia. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.